Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari mata pelajaran Sistem Pengendali Robotik kelas 11 T untuk Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Indralaya Utara tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang akan kita pelajari di awal di mata pelajaran Sistem Pengendali Robotik adalah konsep dasar tekanan udara. Nah, kita akan mengetahui dasar-dasar pneumatik. Apa itu pneumatik? Apakah ada yang tahu? Pneumatik adalah ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan udara yang bertekanan. Pneumatik adalah teknologi kompresi udara. Di beberapa kalangan dikenal sebagai jenis kontrol otomasi. Dalam dunia industri, saat ini kita melihat sebuah produk pada saat proses produksi, baik pada proses assembling, proses packing, dapat berpindah dari konvektor satu ke konvektor yang lain dengan sangat teratur hingga proses produksi berakhir. Proses yang terjadi di atas menggunakan mesin dengan media listrik yang dikombinasikan dengan sistem otomasi yang menggunakan media udara bertekanan atau yang disebut dengan pneumatik maupun fluida atau yang disebut dengan hidrolik. Penerapan sistem otomasi pneumatik itu di mana saja? Itu. Nah, penerapan sistemnya itu ada di industri otomotif, industri pengemasan makanan, industri minuman kemasan, industri farmasi, dan industri elektronik. Ada 5 industri yang digunakan di penerapan sistem otomasi pneumatik. Apa saja fungsi pneumatik? Karena pengendalian mesin dan sistem memerlukan rangkaian logika yang kompleks dan pengalihan kondisi-kondisi yang akan dibangun, maka fungsi pneumatik harus mampu melakukan yang pertama itu mendeteksi keadaan melalui elemen atau input atau yang disebut dengan sensor. Kedua, memproses informasi melalui elemen pengolahan atau yang disebut dengan prosesor. Yang ketiga, mengalihkan atau switching elemen operasi melalui sistem kendali. Yang terakhir, melakukan pekerjaan dengan menggunakan elemen operasi atau drive. Sebagai awalan, agar lebih mendalami yang berkaitan dengan pneumatik, ayo kita belajar konsep fisika dasar yang berkaitan dengan udara. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang sistem satuan. Sistem satuan yang kita pelajari pada pneumatik ini mengacu pada satuan internasional. Dalam ilmu fisika, diterapkan 7 besaran pokok sebagai dasar bagi sistem internasional. Nah, ini adalah tabel sistem satuan. Yang pertama itu besaran dasar di kolom pertama. Kolom kedua itu adalah satuan dan kolom ketiga itu simbolnya. Besaran dasar pada panjang, satuannya itu adalah meter yang disimbolkan dengan huruf M. Yang kedua, besaran dasar massa. Satuannya itu adalah kilogram dengan simbol kg. Besaran yang ketiga itu adalah waktu. Satuannya adalah sekon yang disimbolkan dengan S. Besaran yang keempat itu adalah arus listrik. Satuannya ampere yang disimbolkan dengan A. Yang kelima adalah temperatur. Satuannya Kelvin dan simbolnya adalah K. Yang keenam termodinamik. Termodinamik ini satuannya adalah mol dan simbolnya adalah MOL atau mol. Yang terakhir adalah intensitas cahaya. Satuannya candela, simbolnya adalah CD. Selain 7 satuan dasar tadi, ada 2 besaran tambahan. Nah, ini dia. Besaran tambahannya adalah sudut datar, satuannya itu adalah radius, simbolnya itu rad. Yang kedua adalah sudut ruang, satuannya steradian, simbolnya S. Sistem dimensi dan satuan. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Contoh, tekanan satuannya adalah
P per A. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Nah, itu adalah Kg dikali M per S dibagi M. M per L kali T dikali T. Jadi dimensi dari tekanan adalah M per L kali T kali T. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Materi berikut akan kita lanjutkan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicatat apa yang sudah Ibu jelaskan dan jangan lupa foto selfie saat kalian mencatat materi hari ini ya. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi.